Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin sore saya sempat berbincang-bincang dengan para jamaah pengajian saya yang mengaji bersama saya di sebuah masjid kecil tentang beberapa persoalan yang sangat penting untuk kita bicarakan dan kita temukan akar permasalahannya serta solusinya. Nah, permasalahan itu adalah permasalahan pendidikan sebenarnya, tapi lebih khusus lagi adalah pendidikan anak. Ada salah seorang jamaah itu yang bertanya, dan pertanyaannya itu bermuara pada nyatakan la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kalian mendidik anak-anak kalian menurut akhlak kalian, karena mereka diciptakan bukan di zaman kalian. Dan juga dengan redaksi yang lain dikatakan la tarbu auladakum kama rabbakum abaukum faqad khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kalian mendidik anak-anak kalian sebagaimana bapak-bapak kalian mendidik kalian, karena mereka, anak-anak kalian itu diciptakan bukan di zaman kalian. Dan dua ungkapan ini sering dikatakan oleh para mubalik tertentu, para ustadz, para dai sebagai hadis. Tetapi setelah saya lacak berkali-kali, saya tidak menemukan hadis yang seperti ini. Dan ada pernyataan yang mengatakan bahwa semuanya itu didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi semuanya itu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada pula bagian orang yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ini dikatakan sebagai hadis, ya maksimal hanya dikatakan sebagai hadis mauquf. Tetapi saya cari berkali-kali juga tidak ketemu hadis-hadis mauquf yang seperti ini. Cuma kemudian ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang berasal dari sahabat, yang lebih baik dikatakan ini berasal dari Ali bin Abi Thalib. Nah, benar ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, saya telusuri betul perkataan ini ya. Nah, kemudian saya mencatat. Saya tidak mendapati ada yang menisbatkan perkataan ini kepada Nabi Muhammad SAW kecuali buku-buku atau tulisan-tulisan orang yang bersyarat. Tidak ada sumbernya yang jelas. Maka saya katakan bahwa tidak benar kalau ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya katakan ini bukan hadis. Dan saya katakan menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya palsu, tetapi dalam bahasa ilmu hadis dikatakan la aslalah, tidak ada asalnya dari Nabi, dan menyebarkannya dengan mengatasnamakan Nabi itu termasuk dusta atas nama Nabi. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maupun dari sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab. Bahkan tidak pula ada berasal dari salah seorang salafus salih atau sahabat-sahabat atau kelompok tabi'in yang betul-betul bisa kita rujuk. Dan bahkan
ada pernyataan bahwa lafal ini sebenarnya berasal dari para filosof Yunani seperti Socrates maupun Plato dengan lafal yang diarabkan. Ungkapannya bukan seperti itu. La takrahu auladakum ala atharikum. Janganlah kalian memaksa anak kalian mengikuti jejak atau cara kalian. Fa'innahum, karena mereka itu makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Jadi karena mereka itu diciptakan di zaman yang bukan zaman kalian, berbeda dengan zaman kalian. Jadi ada bahwa ungkapan ini didasarkan pada apa yang dinyatakan oleh Plato, oleh Al-Amir Usamah bin Munkir dalam kitab Lubabul Adab halaman 237, dan juga dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Hamdun dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hamduniyah juz 1 halaman 256. Nah, saya hanya bisa mengatakan begini, bahwa perkataan ini jika dimutlakkan maka tidak benar, karena perkara adab syar'i dan akhlak mulia itu harus disandarkan pada ya Al-Quran, hadis, atau minimal pendapat. Ya, minimal kita merujuk pada ahli-ahli pendidikan, dan jangan dikatakan itu berasal dari sebuah hadis, apalagi dikatakan ini adalah berasal dari sumber-sumber Islam yang otentik. Nah, kalau kebaikan dan kekurangan itu nisbi terlatih, dan tentu saja pendapat ini adalah pendapat yang salah dan tertolak. Saya katakan pada mereka yang meyakini ada relativitas akhlak itu, mereka belum belajar tentang akhlak itu dari sumbernya yang otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada sebuah sabda Rasulullah yang sangat dikenal itu. Dia mengatakan, seharusnya merujuk kepada mereka, bagaimana mereka membangun akhlaknya, mencontoh jalan hidup mereka dan mengambil petunjuk dari mereka, karena mereka adalah generasi yang dekat atau lebih dekat pada Nabi Muhammad SAW. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir misalnya, di dalam ungkap. Dan ada generasi selanjutnya namanya Ibrahim. Ibrahim itu mencoba untuk mencontoh, mengidolakan Al-Qamah. Generasi Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Waqi itu menyerupai Sufyan, ingin mencontoh Sufyan. Kemudian Ahmad bin Hambal itu ingin menyerupai Waqi, artinya ingin mencontoh, mengidolakan Waqi. Dan yang terakhir Abu Dawud ingin menyerupai
katakan begini, saya punya idola orang yang saya anggap bisa dicontoh, utamanya akhlaknya. Guru-guru saya banyak gitu, yang sering saya sebut misalnya Pak R. Fakhrudin, itu guru saya. Pak Cinta Tamimi, itu guru saya. Ustadz Ibnu Jurem, itu guru saya. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, saya bisa mencontoh sesuatu yang baik dari mereka, dan saya mengidolakan mereka dalam beberapa hal. Demikian juga ketika saya membaca sejarah hidup para ulama, saya betul-betul ingin contoh mereka, karena mereka adalah teladan yang baik. Apalagi ketika membaca sirah sahabat, luar biasa. Saya ingin contoh bagaimana mereka itu menjadi orang soleh. Apalagi ketika membaca sirah Rasul, sirah Nabi Muhammad SAW misalnya. Wah, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan saya selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama tentang bagaimana kita seharusnya meneladani orang-orang baik, itu ya harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau diceritakan bahwa Abu Dawud salah seorang ulama hadis mendalami ilmu dan belum muazamah cukup lama kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau bisa mencontoh Ahmad bin Hanbal. Ini adalah terkait dengan bagaimana orang itu meneladani gurunya. Sehingga kalau Ahmad bin Hanbal menyerupai gurunya yang bernama Waqi menyerupai gurunya, Sufyan menyerupai gurunya, Mansur menyerupai gurunya, Ibrahim menyerupai gurunya, Alqamah menyerupai gurunya, muncaknya Abdullah bin Mas'ud itu menjadi contoh dari orang-orang yang ingin menjadi orang baik. Inilah tuntunan-tuntunan atau petunjuk-petunjuk yang ungkapan la tu'addibu auladakum li ahlakikum li annahum khuliqu di zamanin ghairi zamanikum, atau la tarbu auladakum kama rabbakum abaukum faqad khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ini adalah ungkapan yang perlu kita pahami sebagai kata bijak. Mungkin ini bukan berasal dari Ali bin Abi Thalib, mungkin bukan berasal dari Umar bin Khattab, tetapi ini kata-kata bijak dari para ulama yang bisa jadi kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri. Jadi pelajaran yang berharga. Jadi berkaitan dengan tradisi manusia yang baik, ini perlu kita contoh juga. Termasuk saya mencontoh guru-guru saya itu bukan karena mereka maksum atau bersih dari dosa atau tidak mungkin dia berdosa, bukan itu, karena ada akhlak mereka yang cukup bagus yang bisa saya contoh. Dan saya mengatakan bahwa saya terdorong untuk mencontoh mereka itu bukan karena mereka itu tidak pernah bersalah sama sekali, tetapi ada sesuatu yang baik yang bisa saya contoh, yang pada saat saya contoh itu ternyata luar biasa. Saya bisa hadir sebagai orang yang menikmati hidup dengan baik, dengan